kali nggih merekatkan silaturahmi nggih doa ngagem arwah jamaah ngagem awali kubur-kubur sedangkan ini kita siapkan standar hidup nggih pun carane mau bahasana beliau ini akan modal masalah Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amihil mutaraddifat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul insan wa sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi sahibul fadail wal karamat amma ba'd. Bapak-bapak rahimakumullah, wabil khusus saya Ibu Fred, Pak Taufik yang saya hormati, ini alhamdulillah mengingatkan kembali ke saya waktu di Parang Sarpo. Jadi ada sekitar 15, mungkin 17 tahun ada Pak. Persis seperti mana ini. Dulu pengajian pertama kali kita kalau tidak salah 4 orang, terus jadi 12 orang. Sampai sekarang di rumah ini tadi malam saya barusan dari sana, ini kan ada rutinan juga kita. Malam Jumat Kliwon, sekarang mungkin jamaahnya sekitar 80 orang. Dari awalnya cuma sekitar 4 orang. Awalnya keliling-keliling kampung, ya, jadi ada giliran gitu. Terus sekarang alhamdulillah karena makin banyak akhirnya di tempatnya di masjid. Alhamdulillah bisa berkumpul setiap malam Jumat. Dan yang diamalkan sama persis dengan Asmaul Husna, Yasin, Tahlil. Persis banget. Jadi kita pakai bukunya Pak Amjad itu kita punya itu. Kalau mauludnya di luar banyak, tapi yang khusus misalnya kayak Asmaul Husna, Yasin, Tahlil ini kan lihat yang banyak di sini diamalkan itu. Ini kita amalkan itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih berjalan. Tadi saya di sana buka acara dulu, ya sekitar mungkin setengah jam. Habis itu saya permisi mau ke, saya bilang mau ke Dendal. Gitu. Alhamdulillah ini kita ketemu. Perkenalkan nama saya dulu, kalau Pak Budi sudah apa nama saya, karena sering ketemu di Komputeran. Tapi baru kemarin. Alhamdulillah nama saya Haidar. Abah saya namanya Muhammad Ridho. Kalau famnya bin Yahya. Satu klan sama bin Lutfi. Kalau kebetulan istrinya bin Lutfi itu sepupu sama saya. Kak Mah. Gitu. Kalau biasa orang manggil kan Mama Salma. Itu misanan. Abahnya Kak Mah sama abah saya kakak adik. Alhamdulillah malam ini kita bisa bermujalasah, bermudzakarah, bertadzakur bersama-sama di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa ya, walaupun mungkin udah ngantuk-ngantuk sedikit ya. Rumangan menangis sama pada saya juga biasa nangis kadang makan tengah malam, kadang dari rumah mau ceramah kan paling dari luar kota itu berangkat kan kadang bis maghrib ke Purwodadi, Kandungan sampai Blora, kadang-kadang belum makan sih, walaupun ngelih tapi ya ganjal pisang 1 atau 2, kadang makannya nanti jam setengah 1, jam 2. Hal yang biasa atau tidak masalah ya. Nah, jadi kan mungkin biasa disiplin makan habis isya. Ini berarti habis isya sudah harus makan ya saya ceramahnya tidak salah malam berarti tidak usah panjang-panjang. Dan alhamdulillah ini kita dalam majelis kayak gini subhanallah ya, dalam salah satu hadis yang bisa kita buka di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu tentang masalah zikir. Itu jadi Allah itu punya malaikat. Inna lillahi malaikah yatufuna litur yaltamisuna ahla dzikri. Allah itu punya malaikat yang berkeliling-keliling, muter-muter gitu, boleh ahli-ahli dzikir. Dicari kalau di masjid sana tadi sudah saya ada maulud, termasuk sini juga ini tempel Intan 4 ya, kata itu. Baru saya tadi nyari alamat muter-muter ketemu WC ini diubeng-ubengnya terus. Nah, akhirnya tanya orang baru bisa ketemu, ternyata gang di dalam gang. Kita urut kan kalau nggak urut mana muter lagi ngikutin wes diputar-putar kan. Akhirnya ketemu. Dan malaikat ini punya, Allah ini punya malaikat muter-muter. Mungkin istilahnya gampangnya gini. Malaikat itu misal kayak anak sopo, mencorong, mau tempel, pakai anak sopo ya. Itu loh catatan sopo takwa. Oh, nampak Taufik, nampak Budi catat saya. Lapor ya Allah. Misal rampung bercatat, sampun ya Allah. Sing bercatat kabeh buatan. Lah kok kabeh wong loro tok. Lah liyane do ngantuk. Semungkin saja. Tapi tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsina, "Humul julasa la yastabihim jali syukur." Bahwa orang yang duduk dengan orang-orang yang beruntung tidak akan rugi. Artinya, walaupun kita mungkin ngantuk, ya, raiso moco, cuma lungguh tok, itu juga dapat fadilah. Fadilah orang duduk di majelis zikir itu apa? Satu, menghapus dosa, menghilangkan dosa-dosa kita. Yang kedua, qabulnya hajat.
hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa nanti dari rumah tadi diniatkan, insya Allah saya hadir majelis, mudah-mudahan keluarga saya sakinah mawaddah rahmah, anak-anak saya menjadi anak yang taat semua, istri menjadi istri yang salehah semua. Insya Allah kabul. Kedatangan kita di majelis ini membawa pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah yang datang kayak gini hajatnya dikabulkan semua. Insya Allah yang rezekinya seret, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya mungkin anak-anak yang angkat dikandani segera insya Allah jadi anak-anak yang taat. Yang mungkin yang kesehatannya roto raina, roto meriang-meriang, insya Allah meriangnya juga dibuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang kepala yang perutnya sakit, insya Allah sakitnya hilang. Yang kepalanya pusing, insya Allah kepalanya hilang. Kepalanya hilang, dan insya Allah tidak ngeluhnya hilang, insya Allah ya. Jadi kita duduk di sini walaupun mungkin tidak bisa baca, tidak mudeng, duduk tok itu sudah mendapatkan fadilah pengampunan dosa dan pengampunan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah itu mengatakan wong sing duduk nang sebelah wong tuturnya melu dadi wani. Tapi nek lungguhe mbek wong sebelah pandai besi atau wong jualan sate melu sane. Saat kita duduk dengan ahli ibadah, dengan ahli zikir, kita mendapatkan fadilahnya ahli zikir. Dan Rasulullah mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Nek kalian melihat ada taman di antara taman-taman surga yang di situ penuh kenikmatan, penuh pengampunan doa, penuh dengan pengampunan dosa, melu Gusti, rakyat sedher. Ditanyakan oleh para sahabat, "Mariyadul jannah ya Rasulullah, apakah taman surga ya Rasulullah?" Hilakut dzikir, halaqah dzikir. Kumpulan orang-orang yang berzikir seperti ini. Baca Yasin, baca tahlil, baca Asmaul Husna, luar biasa. Insya Allah semuanya mendapatkan pengampunan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh keturunannya, para sahabatnya yang mulia dan seluruh umatnya yang selalu setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk bagian daripada umat Rasulullah yang nanti mendapatkan syafaatul umat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ini anggotanya berapa? 40. 20. Oh 20. Satu RT Pak. Nah, saya di sana alhamdulillah sekarang berkembang menjadi 2 RW. Awalnya cuma 1 RT memang. 1 gang 3 dan gang 4 Warang Sarpo. Lama-lama orang banyak pada mau ikut, akhirnya kita buka menjadi 2 RW. Ya sekarang sekitar 80-an alhamdulillah dan bisa berjalan sampai sekarang. Bapak-bapak rahimakumullah, selain kita duduk di majelis seperti ini, kita diampuni dosanya oleh Allah, mendapatkan pengampunan doa, pengampunan berharap permintaan kita kepada Allah. Yang kedua, jadi kita tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita tadi berzikir juga. Ada di sini tilawah Quran, baca Yasin, ada di sini baca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid, membaca macam-macam. Yang intinya itu mengingat kepada Allah, nanti kita pasti akan tenang. Itu nak untuk orkes, kan jembalian biasanya. Kadang-kadang jotos-jotosan, kan aneh. Orang ngaji Yasinan berarti jotos-jotosan kan tidak ada. Orang senenak Yasin, orang zikir bareng-bareng, orang ngaji bareng-bareng, baca semua mesti hatinya tenang. Ayo, ya, tenang dan tinggal lakukan semuanya harus tenang. Karena apa? Daripada efek zikir ini membawa ketenangan daripada hati kita. Insya Allah kita bisa, kalau kita mudawamah istiqomah selalu berzikir, kita termasuk bagian daripada orang yang berikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Allah sudah berjanji, "Fadhkuruni adzkurkum." Kalau kalian selalu sebut namaku, selalu ingat kepadaku, aku pun akan seperti itu kata Allah. Nah, kita selalu menyebut nama Allah, selalu ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Artinya apa? Saat Allah ingat kepada kita menyebut dan meminta sesuatu kepada Allah, ya gampang sekali diberikan. Nah, kita kenal kepada Allah, kemudian Allah kenal kita. Berarti saya kenal dengan Mas Budi. Saya jelma Mas, aku mau diutangi di cekat misalnya. Karena Mas Budi kenal baik dengan saya, maka dikasih. Coba Mas Budi tidak kenal, sopo, kenal apa tiba-tiba utang dan sebagainya, tidak mungkin dikasih. Tapi saat Allah sudah kenal baik dengan kita, maka gampang sekali kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah ini tadi juga dibacakan tahlil di sini ya. Ini salah satu bentuk. Mudah-mudahan di sini orang tuanya masih ada semua, ada yang sudah meninggal. Rata-rata ini sudah meninggal ya. Rata-rata. Ini bentuk juga daripada birrul walidain. Birrul walidain orang yang sudah meninggal, orang tuanya itu masih bisa. Kita ngertinya kalau orang dia berbakti kepada orang tua itu cuma yang masih hidup aja, tidak. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah,
hal baqiya min birrin apa yasun abahu min ba'di mautihima. Ya Rasul, bisakah aku ini berbakti kepada kedua orangku setelah orang tua saya ini wafat? Maka Rasulullah mengatakan na'am. Salah satu yang kita lakukan tadi apa? As-sholatu lahum, mendoakan keduanya. Yang kedua, wal istighfar lahum, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada jalur penjelasannya panjang, yang penting tak ambil dua itu Pak. Kita mendoakan kepada orang tua kita supaya ditempatkan di surga ya. Kemudian minta ampun, dimintakan ampun kepada Allah. Kemudian orang tua kita semuanya dosa dihapuskan. Ini bagian daripada kebaktian seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang masih hidup, nah itu luar biasa, sudah pasti. Mereka itu adalah kunci surga bagi kita. Al-walid ausat abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah, paling gampang. Terserah kita mau ngambil apa enggak. Tapi kalau kadang-kadang kita sudah meninggal orang tuanya, berarti ya caranya kita berbakti itu salah satu dengan mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya masih prolog. Tadi saya ingin membicarakan tentang masalah kemarin tahun baru ya. Tapi kan waktunya panjang saya tidak enak. Nah, yang jelas kemudian ini masih ada hubungannya dengan yang kita lakukan, mendoakan untuk orang tua. Yang keempat itu apa? Ingat kepada mati. Saat kita mendoakan orang-orang tua kita, ini kemarin barusan tahun baru. Saat kita merayakan tahun baru, orang-orang mau apa? Nginget mercon. Di sini mungkin bakar-bakaran ada nggak? Bakar sate, bakar jagung, bakar gudami, apa? Mungkin seperti itu biasanya kan ada yang gitu. Bagi jam nginget mercon ya. Padahal intinya kadang-kadang kita tidak tahu hikmah yang kita petik dari yang kita lakukan itu apa. Apa sekedar budak-budak, apa sekedar uang meriah berkibar sedentek mubazir. Yang intinya yang paling besar itu adalah kita ingat kepada diri kita. Apa yang kita ingat? Dzikrul maut. Dari apa? Bahwa saat kemarin kita merayakan tahun baru itu, usia kita ternyata sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dulu mungkin 2023, 2024, sekarang 2025. Tidak kerasa. Terus kita jalani setahun ini, ya Allah, tidak kerasa. Ini setahun baru. Ini kita diingatkan bahwa usia kita akan dikurangi oleh Allah. Nanti suatu saat berarti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita baca tahlil, ini ingat kepada mati, dzikrul maut, ingat kepada kematian. Karena kematian itu rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah. Dan tidak melihat asbabnya, tidak melihat angkannya, tidak melihat alqotnya. Sebabnya apa kok mati? Belum tentu orang sakit. Ada orang sehat banyak, mati banyak. Kemarin belum lama itu di media sosial, saya berapa menit ya? Saya tidak enak. Santai, aman. Biasanya Aman. satu jam. Aman. Saya pernah ceramah itu, saya di daerah Kedung Jati, arah Salatiga sana, sama arah Kedung Ombo, dua tempat itu saya ingat sekali. Saya naik panggung jam 1:30. Setengah satu, rampung setengah 2. Saya sampai disuruh makan, saya tidak mau. Saya tidak usah makan aja, saya langsung pulang. Saya takutnya sampai subuh, sampai Semarang. Nah ini kalau di sini mungkin di Semarang jam segitu bubar kabeh. Tidak ada yang dengarkan lagi, Masya Allah. Jadi orang yang dipanggil oleh Allah, diambil nyawanya, ya, kematian yang merupakan hak dari Allah itu tidak melihat sebabnya apa, kemudian tempatnya di mana, lalu kapan usianya dia mati, tidak lihat. Sebabnya wah mati malah orang jantung, belum tentu. Ada orang yang sentik di rumah sakit bolak-balik kritis, yojek mati banyak. Contoh realnya bule saya. Jadi bule saya ini di Malang Pak. Di Malang sakit kanker. Sekarang itu sudah meninggal waktu COVID kemarin. Sebelumnya beliau itu sempat kritis, dirawat di Malang kurang lebih sekitar 1 bulan. Itu sakit kanker payudara. Kanker rahim, kanker rahim. Itu dirawat di rumah sakit selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu yang menunggui suaminya. Suaminya sehat. Tapi setelah suaminya nunggoni istrinya di rumah sakit selama 1 bulan, suaminya malah meninggal sih, kecapean. Istrinya itu beberapa tahun baru meninggal dan meninggalnya semalam. Kalau tidak salah setelah 6 tahun apa 8 tahun kemarin pokoknya meninggal pas COVID. Jadi saya loro sih, sentak-sentik belum tentu langsung meninggal, malah yang sehat langsung mati. Ada orang yang sehat tiba-tiba mati ada. Kayak kemarin pemain voli, siapa namanya Maharani siapa itu, umurnya baru 19 tahun Pak. Liga perempuan ini tidak sakit, tiba-tiba katanya sakit perut, tidak tertolong meninggal. Belum lama ada ahli binaraga dari Amerika itu saya baca, namanya Joe Linen, umurnya baru 30 tahun, masih di puncak karir, sehat-sehat, pola hidupnya sehat, makannya sehat, istirahat sehat, dia ngerokok,
Ini udah rokok kabeh. Biasanya rumah dan rokok sampai dingin. Sehat, tiba-tiba mati umur 30, cek di puncak karir. Padahal jaga kesehatan luar biasa. Mati gara-gara apa? Pembuluh darah yang pecah. Nah kita sih kadang-kadang enak dulu ya orang mati-mati. Ono sing cuma biasa, ya, wato-wato tiba-tiba mati. Ya. Ada sing biasanya jogetan orkes dangdut, pas joget tiba-tiba mati. Ada yang pas ngaji Quran, pas ngaji tiba-tiba mati, banyak. Pas ngimami sholat belum lama juga ada itu, ngimami sholat subuh tiba-tiba mati. Jadi kalau Allah sudah mengambil haknya ya terserah Allah. Ya ada sebab. Bahkan di Indonesia ini secara statistik yang kemarin saya ketahui, yang banyak yang mati terbesar secara kuantitatif jumlahnya itu justru anak muda, bukan orang tua. Jadi mikir, wah aku genom mati ini Jesuit, belum tentu. Terbesar di Indonesia itu justru anak muda. Ya, orang tua di bawah itu. Jadi dari genom ini jangan percaya diri dulu, pede, wah aku genom orang mati, jangan. Belum tentu, karena mati itu kapan saja, bisa jadi ngaji ini sampai rumah mati, ada enggak? Ada enggak? Banyak. Baru minum aqua ini terus mati, ada enggak? Baru baca al-Fatihah tiba-tiba mati, ada enggak? Banyak. Tekan ngomah baru ini pas mangan stropik tiba-tiba mati, ada enggak? Banyak. Ceramah tiba-tiba mati gini, ada enggak? Jarang, ceramah mati jarang langsung. Misalnya panjang umur ya, panjang umur kabeh. Jadi sebabnya kita enggak tahu, Allah semua yang ngatur. Angkanya, tempatnya sudah enggak tahu. Allah yang ngatur. Kalau kita tahu makanya nanti tidak Bandung, kita tidak kalau ke Bandung. Kalau mau Jakarta, saya mati nanti dia yang malaikat Jakarta, mau Surabaya, mati nanti. Semuanya rahasia Allah. Terus outputnya, waktunya, kapan dia umur berapa mati, tidak bakal kita ketahui. Kalau Rasulullah sudah berikan kisi-kisi, akmar mati baina sitin wasab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ada yang di atas itu tapi jarang. Tapi paling tidak kita tahu bahwa hak prerogatif Allah untuk mengambil nyawa kita itu adalah haknya Allah. Dan kita tidak punya hak apa-apa. Yang penting kita ikhtiar saja. Ya. Dan alhamdulillah kita melaksanakan kumpulan seperti ini. Luar biasa, ini inisiatif dari bapak-bapak semua. Apalagi katanya sudah 15 tahun ya Pak. Dijaga istiqomahnya. Istiqomah itu yang mahal. Ya. Yang mahal itu istiqomahnya. Nah ngamalke bagus selesai acara bebiar, barbar itu gampang. Tapi menjaga yang istiqomah setiap salapan sekali diadakan itu semuanya luar biasa. Padahal di seragam barang ini ya, hijau-hijau. Teman saya malah belum ada. Ini masya Allah. Dan alhamdulillah kalau kemarin tempat saya itu bisa merakatkan juga salah satunya dengan cara ziarah bareng itu. Salah satunya rakat. Walaupun dekat-dekat. Demak, Kudus, Muryo. Terus saya punya rutinan juga di Bonharjo itu ya. Senangnya gitu. Kalau kita daripada jenuh kita sambil ziarah. Ada ngatamke kitab di mana di Nyatyonoto. Terus itu ngatamke kitab sana selesai kita tahlil pulang. Tapi masya Allah jadi rakat ya. Itu menjaga keistiqomahan seperti itu. Ya pokoknya nyari variasi-variasi yang ada yang bisa kita cari. Ya jemaah bisa senang. Tapi alhamdulillah mau kumpul ini sudah luar biasa. Kemudian saat kita duduk di tempat seperti ini ya, duduk di majelis yang dimana kan biasanya kalau di majelis, apalagi yang majelis-majelis di situ hadir orang-orang alim ya. Kita melihat orang alim itu bagian daripada ibadah, khamsun minal ibadah, bagian daripada perbuatan sederhana yang bisa kita lakukan tapi itu gampang sekali itu mengandung nilai ibadah. Kalau mengandung nilai ibadah maksudnya apa? Kalau mengandung nilai ibadah berarti berpahala. Yang pertama yang bisa kita lakukan bisa berpahala perbuatan gampang apa? An-nadharu ilal mushaf. Delok Quran apa? Kita tidak bisa baca. Pengen baca tapi delok sementara kita masih bisa lihat. Pengen belajar TPA, PTBQ, isin misalnya kadang-kadang malu delok itu bagian daripada ibadah. Itu bagian daripada ibadah. Artinya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat kita mungkin bisa umroh, bisa haji, an-nadharu ilal Ka'bah, mudah-mudahan jadi ahli haji dan umroh semua ya. Mudah-mudahan 2025 saya berangkat kabeh. An-nadharu ilal Ka'bah itu juga bagian daripada ibadah. Delok tok. Belum apa-apa. Yang pertama tadi delok Quran. Yang kedua delok Ka'bah. Bahkan di Masjidil Haram sana di dalam hadis dikatakan dalam sehari semalam itu diturunkan 120 rahmat. 120 kebaikan. Yang 60 kebaikan, 60 hasanah diberikan kepada orang yang tawaf. Yang 40 hasanah diberikan kepada orang yang sholat di sekitar Ka'bah. Yang 20 hasanah diberikan orang yang melihat Ka'bah. Delok.
Kemudian ibadah selanjutnya bisa dilakukan dengan gampang apa? An-nadhuru ila walid, melihat wajah orang tua kita yang masih punya orang tua, tapi deloknya dengan penuh kasih sayang, memperhatikan dengan penuh kasih sayang, delok wajahnya nengke, itu bagian daripada ibadah yang gampang sekali kita lakukan. Kemudian yang keempat, an-nadhuru ilal ma'i zamzam alladzi tahtal hutaya, melihat kepada air zam-zam. Nah, makanya kalau ada yang umroh atau haji, yang diboleh aja almond itu, diboleh aja kormon, aja kismis itu, zam-zami yang penting. Belum kita minum, kita lihat kok, itu sudah bagian daripada ibadah yang terakhir yang sering kita dapati ya, alhamdulillah dalam majelis seperti ini. An-nadhuru ila wajhil alim, melihat wajahnya orang-orang alim, itu ibadah Pak. Kita tidak bisa ngaji, tapi kalau duduk di situ, dalam wajah orang alim, dalam ustadz, dalam para kiai, para alim ulama, itu berpahala. Apalagi kalau kita sering duduk dengan orang-orang seperti itu, raiso mojo, tapi kita duduk dengan mereka. Dan janji Rasulullah SAW, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Nanti orang di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Saat kita di dunia kumpul dengan orang-orang seperti ini, ahli ibadah, ahli zikir, ya kumpulnya nanti di akhirat dengan orang-orang seperti itu. Tapi saat kita di dunia kumpulnya dengan orang-orang yang senang, mungkin Amanda Manopo, ya, senang dengan Nikita Mirzani, senang dengan Adila, apa, Selendang Biru siapa Mas? Itu kan lagunya kan banget, viral banget. Ya itu yang kumpul dengan orang seperti itu. Tapi saat kita di dunia kumpul dengan orang-orang yang ahli zikir, ahli ibadah, orang-orang alim, ya kita kumpul dengan beliau. Beliau ini kekasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang insya Allah mereka masuk surga. Ya kita melu, karena kita cinta dengan beliau. Walaupun amalnya kita mungkin tidak banyak, tapi kita senang dengan mereka, melu. Bakal dikumpulkan dengan mereka. Insya Allah kita mudah-mudahan bagian daripada orang yang selamat. Yang ke, nah ini tahu ke, berber memang dengan subur. Tambah siji balorono ya rasa kakek ya. Saya tidak enak nanti rombongan barang ini rakasa harus 25 menit atau kayak enak. Yang kelima bukan 6 tadi, bahwa kita duduk di sini biasanya berta'alum. Kita mendapatkan siraman ilmu, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, mendapatkan sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita yang mungkin ditularkan oleh orang-orang yang paham, orang-orang yang ngerti tentang syariat, orang-orang yang menguasai tentang ilmu agama. Orang yang dengan kakinya gampang melangkah ke tempat majelis ilmu. Man salaka tariqahu yaltamisu bilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau kaki kita ringan datang ke majelis ilmu, pengrungokke pengajian, kayak sopo sing kayak apa wae sing diajarke, dan kaki kita gampang untuk melangkah ke sana. Nanti kaki kita juga akan gampang masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas pokoknya enteng ya, paksa. Nabi Umar ngomong kan, Allahumma paksa. Pertama mungkin aku tuan, omahnya nonton Facebooker, nonton apa, gosip, nonton G-Spot, nonton macam-macam TV lo enak. Apalagi anak bal-balan, pengajian ditinggal ke. Jelongkas mana Indonesia lawan mana? Australia ya. Malah pengajian nonton sing melu pirang limo. Delok gawe rame ya. Nobar, malah gember-gembere wenter biasanya lain. Padahal nanti yang kita bawa ke akhirat itu adalah yang kita lakukan di tempat seperti ini. Bekal yang kita bawa itu kayak gini, dan bekal kita ini yang paling bermanfaat nanti di akhirat. Kemudian yang ke berapa lagi? 6 ya. Kita duduk di tempat seperti ini, tak lain dan tak bukan supaya kita tahu jalan yang benar. Kita tahu hidayah, kita tahu sesuatu yang diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kita mengikuti apa yang dibagikan atau cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Biar cara pandang kita itu mengikuti cara pandang Rasulullah, bukan cara pandang siapa-siapa. Islam menurut saya, bukan menurut saya, menurut Rasulullah, menurut agama kita. Makanya kok semua dalam Islam kok diatur kabeh, itu tata cara Rasulullah. Mangan kok kenapa harus tangan kiwa kan ya iso tetap warak, tapi tangan kanan itu cara Rasulullah. Keluar rumah kenapa harus pakai kanan dulu, kaki kiri kan ya iso wae padha wae, cara Rasulullah pakai kaki kanan. Masuk masjid kan kenapa harus kaki kanan dulu, Rasulullah pakai kanan. Oh kan ya iso kaki kiri sama wae padha iso mlebu, tapi cara Rasulullah yang benar, yang berpahala dan bernilai ibadah itu kaki kanan. Kita mengikuti cara seperti itu supaya kacamata kita itu sama dengan kacamata Rasulullah SAW. Nah, kalau kita dengan kacamata sendiri, ya beda-beda kabeh. Ya, pemahaman kita mesti berbeda banget. Gampangannya gini, saya kasih contoh. Yang terakhir aja saya enak panjang mas, jam. Misalnya gini, di jalan ini ya, warna motor, nabrak mau, kecelakaan tunggal misalnya, sampai motornya riset.
peleke sing ngarep dadi angka 8. Ya mungkin teko ahli kesehatan. Waduh, ini sikile patah. Ini mau tidak mau harus dipen. Kalau tidak dipen tidak bisa normal. Cara pandangnya dia. Terus ada lagi polisi yang datang. Oh, lah ini ngebut toh. Kacamata polisi berbeda melihat. Ini soalnya ngebut. Jadi dia melanggar daripada ketentuan standar kecepatan. Enak kampung ya coba banter-banter. Maksimalnya 20 atau 30. Ini sampai 100 km per jam. Nah, bro. Kemudian ada lagi montir datang, montir datang. Oh, lah ini sing rusak peleke ya, ini kudu sing arep kudu diganti. Nah, sing buri Jauto sing arep ngarep kan dadi angka 8, buri Jauto. Kudu diganti, mungkin tak biayanya ya sekitar sekian ratus ribu. Nah, kemudian ada yang lain lagi mungkin, mudah-mudahan tidak ada yang di sini. Tiba-tiba datang oh, sing arep peleke dadi angka 8. Yang beri Pak Jauto, sesuk betulnya berarti 8-0. Ya mungkin saja. Jadi kalau kita cara pandangnya berbeda-beda, ya lain. Tapi kalau seorang ahli agama beda lagi. Oh, kecelakaan kayak gini. Bukan tak nomor ya. Pokoknya nang gitu ditawil kabeh. Semuanya dihitung. Takowi kadang malah Medan takowi ya. Sekitar sapa ya. Semuanya dihitung oleh mereka ya. Makanya aneh-aneh, tapi mudah-mudahan insya Allah tidak ada di sini. Ya, tidak ada di sini. Kalau orang mungkin yang ahli agama atau mungkin orang alim, kecelakaan terjadi, ini ujian dari Allah. Yang dikasih nasihat, sing sabar. Insya Allah nak sabar bisa ngurangi dosamu. Insya Allah. Keluargamu ya kan sabar. Insya Allah. Kok ojo diulangi mana? Orang semua ada kesalahan. Saat kita kesalahan minta maaf, minta ampun kepada Allah. Insya Allah dihapus kesalahan kita kan seperti itu. Ya, macam-macam. Jadi kalau kita datang kayak gitu ya, ahli agama ngomong ini ujian, semuanya ada ujiannya. Kalau ujiannya kecelakaan, yang sana mungkin ujiannya yang kayak gini, wes kecelakaan, sabar. Insya Allah bagian daripada ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita datang ke tempat seperti ini adalah bagian daripada cara untuk mengikuti cara pandang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, mantap panjangnya berbar dengan subuh. Yang terakhir, ini adalah bagian daripada silaturahmi. Rasulullah kan mengatakan jelas pengen dipanjang ke umurnya, ya, pengen dijembar ke rezeki, maka falyasil rahimah, sambung tali silaturahmi di antara kalian. Saat kita menjalin tali silaturahmi seperti ini, adanya ketenangan, adanya kegembiraan, adanya keriangan. Mungkin di antara kita ada kesalahan saat kita bertemu salaman, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yasafahani illa qad ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa. Saat dua orang saudara seiman datang, kumpul, salaman, Allah akan menghapus dosanya sebelum dia keluar dari majelis itu. Itu sudah pasti. Salah satu bagian daripada silaturahmi. Terus mungkin kita saling ngabarkan guyu tok di antara saudara kita wis berpahala. Tabassumuka fi wajhik laka shadaqah. Mas Taufik ketemu aku guyu pahala. Kamu main renut guyu Mas, pas aku telepon. Mas Budi lanjut ya. Nang guyu tok itu sudah bagian daripada ibadah berpahala. Ini gunanya daripada orang yang silaturahmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa keberkahan buat kita semua dan keluarga kita. Rahmat Allah juga tercurah kepada kita. Apa yang kita niatkan semua, yang hadir maupun yang berhalangan karena uzur, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita dimudahkan, rezeki yang manjur-manjur, berkah, turak-turak, semuanya banyak ya. Kemudian yang punya masalahnya dibuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih sakit insya Allah juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang punya utang yang banyak angel bayar, insya Allah segera diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa bayar lunasi. Dan mudah-mudahan yang mungkin yang ada yang punya bulan judul yang kabeh ya, sing kabeh. Ya ora perlu tak tungake lagi. Dapat judul yang soleh kan ndak menamuni amin, berarti pengen meneh kan. Insya Allah anaknya semuanya anak yang soleh-solehah, istrinya juga istri yang soleh, keluarganya insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Mungkin itu yang bisa Pak sampaikan. Panjang-panjang aku juga enak ngomongin rumangan, mau selanjutnya istirahat. Jalur-jalur kan saya tidak enak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada minni wa lakum minkum. Saya ucapkan doa kafaratul majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.